Halo, selamat malam. Ketemu lagi di channel Nalar Hukum. Pada video kali ini kita akan membahas isu di seputar revisi Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, ya biasa disebut dengan Undang-Undang Minerba. Ya, jadi kalau di pertengahan hingga akhir tahun 2024 kemarin terjadi semacam polemik ya dengan masuknya salah satu subjek pada undang-undang ini, yaitu penerima ataupun pengelola dari mineral dan batu bara. Ya, jadi adanya organisasi keagamaan yang menjadi salah satu subjek penerima ataupun pengelola dari izin usaha pertambangan atau wilayah izin usaha pertambangan. Nah, bagaimana perjalanan dari undang-undang ini, dan juga di awal tahun 2025 kemarin, ya di bulan Januari, pada saat masa reses, tepatnya pada tanggal 20 Januari, yaitu Badan Legislatif DPR, ya balik DPR itu secara tertutup melakukan pembahasan ya pada rancangan undang-undang ya sebagai revisi terhadap undang-undang Minerba. Nah, ini sebagai inisiatif dari DPR ya. Nah, perlu diketahui juga bahwa undang-undang Minerba ini sudah 3 kali ya mengalami revisi sejak Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 ya tentang pertambangan mineral dan batu bara itu terbit. Nah, lalu di tahun 2020 yaitu melalui Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 itu sebagai perubahan pertama. Lalu perubahan kedua itu di Undang-Undang Cipta Kerja Jilid pertama, yaitu Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 ya, karena mengalami uji formil sehingga pada tahun 2022 ya melalui Perpu Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja, dan Perpu ini juga telah diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023. Ya, jadi ada 3 proses revisi yang sudah dilalui terhadap Undang-Undang Mineral dan Batu Bara ini. Revisi keempat dari Undang-Undang Minerba ini yang telah dibahas secara tertutup pada tanggal 20 Januari kemarin. Nah, ini ada beberapa pasal perubahan ya sebagai bentuk pengakomodiran terhadap 2 subjek penerima, yaitu dari ormas keagamaan dan juga dari unsur perguruan tinggi. Jadi kalau di tahun 2024 kemarin ya melalui PP nomor 25 tahun 2024 masuknya organisasi kemasyarakatan keagamaan. Nah, di rancangan undang-undang ini ya sebagai penegasan ataupun sebagai legitimasi masuknya 2 unsur baru ya sebagai penerima pengelola dari izin usaha pertambangan maupun juga wilayah izin usaha pertambangan, bahwa ada 3 subjek penerima dari izin usaha pertambangan. Itu bisa kita lihat di pasal 38 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009. Yang pertama adalah badan usaha, yang kedua adalah koperasi, dan ketiga adalah perseorangan. Pada Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, di pasal 38 bisa kita lihat subjek hukum penerima izin usaha pertambangan ini ada 3. Yang pertama diberikan kepada badan usaha, yang kedua kepada koperasi, dan yang ketiga kepada perseorangan. Nah, pada perubahan kedua dari Undang-Undang Minerba ini, yaitu Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020, juga di pasal yang sama, yaitu pasal 38. Nah, subjek penerima yang sebelumnya di Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 itu adalah perseorangan. Nah, di Undang-Undang Nomor 3 ya tahun 2020, subjek perseorangan itu berubah menjadi perusahaan perseorangan. Pada Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, terjadi perubahan subjek hukum yang sebelumnya di pasal 38 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009, bahwa terdapat subjek hukum perorangan yang dapat menerima ataupun yang dapat diberikan izin usaha pertambangan. Nah, pada undang-undang ini ya disebutkan di sini bahwa UP diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perusahaan perseorangan. Jadi yang sebelumnya di Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 hanya subjek hukum perseorangan di luar dari badan usaha dan koperasi. Nah, namun di Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 ya sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009, perubahan terhadap subjek hukum perseorangan ya ini terjadi
di pasal 38 ya, di poin C disebutkan bahwa ada penambahan atau perubahan yaitu perusahaan perseorangan, yaitu di proses perubahan dari Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 menuju ataupun yang ada di Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020. Nah, untuk perubahan kedua ya dari Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 yaitu di Undang-Undang Cipta Kerja Jilid 1 ya. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 ya, di dalam klaster pertambangan mineral dan batu bara. Nah, begitu juga bisa kita lihat ya sebagai kelanjutan dari Undang-Undang Omnibus Law ataupun Cipta Kerja Jilid 1 yang selanjutnya dibentuk melalui Perpu Nomor 2 tahun 2022, dan itu sudah diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan Perpu Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Nah, di Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 ini ya sebagai Undang-Undang Cipta Kerja Jilid 2. Nah, ada dua apa itu penambahan dan juga perubahan. Nah, di dalam undang-undang ini ya, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 di pasal 39 ya sebagai klaster dari pertambangan mineral dan batu bara. Nah, yang pertama adalah penambahan pasal 128A yang berkenaan dengan pengenaan iuran produksi atau royalti sebesar 0%, dan juga ada perubahan di pasal 162 yaitu terkait dengan pengenaan pidana bagi pihak-pihak yang melakukan perintangan ataupun yang mengganggu kegiatan usaha pertambangan. Pada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan Perpu Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Nah, di dalam klaster Undang-Undang Mineral dan Batu Bara ini diatur di pasal 39 ya, jadi di Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 ini hanya dua pasal ya yang terjadi penyisipan dan juga perubahan, yaitu di pasal penambahan pasal 128A ya, ini terkait dengan IUP dan IUPK ya, pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan operasi produksi atau dulu dikenal dengan istilah eksploitasi. Nah, dalam melakukan pengembangan dan atau pemanfaatan batu bara ya, dapat diberikan perlakuan tertentu terhadap kewajiban penerimaan negara. Nah, perlakuan tertentu ini maksudnya adalah pemberian ya, untuk kegiatan pengembangan atau pemanfaatan ya, dapat berupa pengenaan iuran produksi atau royalti sebesar 0%, yaitu penambahan di pasal 128A. Nah, untuk perubahan ya, ini di pasal 126, di pasal 162 ya, ini ada perubahan terhadap pasal ini untuk setiap orang yang merintangi ataupun mengganggu kegiatan usaha pertambangan ya, baik itu pemegang IUP ya, UPK, IPR dan juga atau SIPB. Nah, ini ada pengenaan pidana ya, pidana kurungan itu paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 100 juta. Nah, di dalam perubahan keempat dari Undang-Undang Minerba ini yaitu terjadi penambahan terhadap subjek penerima ya, yang diberikan kepada organisasi kemasyarakatan dan juga kepada perguruan tinggi ya, untuk wilayah izin usaha pertambangan mineral logam. Nah, yang sebelumnya pada Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 ya, di pasal 51 ayat 1 hanya diberikan kepada badan usaha, koperasi dan perusahaan perseorangan. Di dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 ya, sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Nah, di sini disebutkan beberapa subjek penerima ya untuk wilayah izin usaha pertambangan di pasal 51 ayat 1 bisa kita lihat di sini bahwa WUP ya, wilayah izin usaha pertambangan mineral logam diberikan kepada badan usaha, koperasi atau perusahaan perseorangan dengan cara lelang. Nah, ini terjadi penambahan ya pada rancangan undang-undang mineral dan batu bara di jilid keempat ataupun perubahan keempat, adanya subjek penerima ya, WUP dan juga WUPK, yaitu dari unsur organisasi keagamaan dan juga unsur perguruan tinggi. Nah, begitu juga di pasal 75 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020. Nah, ini di sini di Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 ini di pasal 75 ayat 2
juga terjadi penambahan subjek penerima dari izin usaha pertambangan khusus ya, yaitu IUPK. Nah, ini pemberian terhadap organisasi keagamaan dan perguruan tinggi selain BUMN, ya, BUMD atau badan usaha swasta. Ya, jadi itu dia perubahan substansi dari pasal 75 ayat 2 di Undang-Undang 3 tahun 2020 yang sebelumnya IUPK itu hanya diberikan kepada BUMN, BUMD dan badan usaha swasta. Namun dengan perubahan keempat ini terjadi penambahan 2 subjek penerima UPK, ya, ini secara prioritas disebutkan di dalam rancangan undang-undang tersebut, yaitu kepada organisasi keagamaan dan juga kepada perguruan tinggi. Nah, begitu juga kita lihat di pasal 75 di Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020, ya, di ayat 2 ada beberapa subjek penerima dari izin usaha pertambangan khusus, ya, IUPK. Yang pertama adalah BUMN, kedua itu BUMD, ya, badan usaha milik daerah, atau juga kepada badan usaha swasta. Nah, di rancangan undang-undang minerba, ya, sebagai perubahan keempat dari undang-undang mineral dan batubara, bahwa terjadi penambahan subjek penerima dari UPK, yaitu dari unsur organisasi keagamaan dan juga unsur perguruan tinggi. Jadi ada beberapa pasal yang menjadi perubahan terhadap undang-undang minerba, ya, perubahan keempat, adanya penambahan subjek penerima baik itu dari UP, itu juga UPK atau UP dan juga UPK, ya, ada penambahan terhadap organisasi keagamaan dan juga terhadap perguruan tinggi. Nah, jadi penambahan subjek penerima wilayah izin usaha pertambangan dan juga izin usaha pertambangan khusus, ya, pada rancangan undang-undang minerba, ya, sebagai perubahan keempat dari undang-undang minerba, nah, sebenarnya merupakan bentuk penyesuaian terhadap peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2024. Nah, di mana pada bilet tersebut, ya, pada PP tersebut di pasal 83A ayat 1 yang menyebutkan bahwa WUPK, ya, wilayah izin usaha pertambangan khusus, dan juga IUPK, ya, izin usaha pertambangan khusus, dapat diberikan ataupun dilakukan penawaran secara prioritas, ya. Jadi ada frasa penawaran secara prioritas kepada badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan, begitu juga kepada perguruan tinggi. Nah, hanya saja dalam proses, ya, ataupun dalam pembentukan undang-undang, sebenarnya konsep ataupun pemberian norma secara langsung seperti ini sebenarnya tidak sesuai dengan prosedur maupun substansi dalam penyusunan undang-undang. Kenapa? Karena undang-undang itu tidak secara terbuka, ya, ataupun tidak memberikan kewenangan istimewa, ya, ataupun secara delegasi untuk satu subjek hukum yang menerima WUPK ataupun IUP. Ya, biasanya undang-undang itu hanya mengatur yang sifatnya abstrak, ya. Jadi norma abstrak itu biasanya diatur dalam undang-undang. Namun sebagai bentuk peraturan pelaksana, yaitu dalam bentuk peraturan pemerintah, nah, di dalam PP lah biasanya diberikan penjabaran ataupun secara teknis, ya, pemberian apa siapa saja yang dapat menerima IUPK ataupun IUP. Nah, di situ biasanya dilakukan secara detail ataupun secara langsung, gitu, ya. Nah, undang-undang minerba ini, ya, mulai dari undang-undang nomor 4, ya, tahun 2009 hingga perubahannya, ya, di undang-undang nomor 3 tahun 2020, ini sudah 7 kali mengalami pengujian di MK, ya, di Mahkamah Konstitusi. Nah, yang terbaru adalah pengujian yang dilakukan pada bulan Juni tahun 2024 yang lalu. Ini terkait dengan eksistensi kewenangan yang begitu besar diberikan kepada pemerintah pusat dalam memberikan WUPK, ya, wilayah izin usaha pertambangan khusus prioritas, yang diatur ataupun yang terdapat pada pasal 6 ayat 1 huruf C di Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020, jungto pasal 83 ayat 1 di PP Nomor 25 tahun 2024. Nah, di mana dalam PP tersebut, ya, terdapat penambahan terhadap subjek penerima dari UPK ataupun UP, yaitu organisasi keagamaan, sebagai pengelola ataupun penerima dari UPK terkait dengan pemberian wilayah izin usaha pertambangan secara khusus pada organisasi kemasyarakatan yang berbasis keagamaan. Bisa kita lihat di dalam peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2024 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 96 tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. Di pasal 83A
Di ayat 1 disebutkan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, UPK dapat melakukan penawaran secara prioritas kepada badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan. Nah, di dalam putusannya ya, jadi pengujian ini melahirkan putusan nomor 77 tahun 2024 yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi pada tanggal 3 Januari 2025 kemarin ya, bahwa MK menolak permohonan pengujian tersebut untuk seluruhnya ya, dengan alasan bahwa dalil pemohon tidak berkaitan dengan konstitusionalitas norma dari pasal 6 ayat 1 huruf C Undang-Undang Minerba, yang melainkan berkaitan dengan legalitas peraturan pelaksana Undang-Undang Minerba. Jadi pemohon dari pengujian Undang-Undang Minerba ini sebenarnya dia salah alamat gitu ya, kalau konteksnya pengujian PP terhadap undang-undang, harusnya itu disampaikan kepada Mahkamah Agung ya, begitu. Nah, sehingga hal ini bukan menjadi kewenangan absolut ataupun kompetensi absolut dari Mahkamah Konstitusi ya untuk menilainya. Terkait pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 ya, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara, yang terakhir diuji dan juga melalui putusan nomor 77 tahun 2024, bisa kita lihat di halaman 380 pada bagian menimbang ya, di poin 3.22 disebutkan di sini bahwa selain kedua dalil di atas, pemohon juga mempersoalkan norma pasal 6 ayat 1 huruf C Undang-Undang Minerba bertentangan dengan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 karena memberikan kewenangan yang terlalu luas kepada pemerintah pusat untuk menetapkan penawaran WPK secara prioritas kepada ormas keagamaan sebagaimana diatur pada PP 25 2024. Terhadap dalil pemohon aku, setelah mahkamah mencermati secara seksama dalil aku, telah ternyata pemohon mempersoalkan substansi pasal 83A ayat 1 PP 25 2024 yang menyatakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, WPK dapat dilakukan penawaran secara prioritas pada badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan. Berkaitan dengan hal ini, meskipun dalam penjelasan pasal 83A ayat 1 PP 25 2024 merujuk langsung kepada ketentuan pasal 6 ayat 1 huruf C Undang-Undang Minerba, penting bagi mahkamah menegaskan bahwa peraturan pemerintah sebagai pelaksana undang-undang dibentuk untuk melaksanakan undang-undang sebagaimana mestinya. Faedah pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Artinya, pembentukan peraturan pemerintah harus konsisten mengikuti ketentuan undang-undang dan tidak dibolehkan bertentangan atau tidak sejalan dengan materi muatan undang-undang. Oleh karena pemohon aku tidak berkaitan dengan konstitusionalitas norma pasal 6 ayat 1 huruf C Undang-Undang Minerba, melainkan berkaitan dengan legalitas peraturan pelaksana Undang-Undang Minerba, inkasu legalitas PP 25 tahun 2024, yang bukan menjadi ranah kewenangan mahkamah untuk menilainya. Dengan demikian, dalil pemohon aku adalah tidak beralasan menurut hukum. Nah, di dalam konklusi di poin 4.3 disebutkan di sini bahwa pokok permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Dan juga di dalam amar putusan ya, dalam provisi menolak provisi pemohon untuk seluruhnya, dalam pokok permohonan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Nah, kewenangan MK ya dalam menilai konstitusionalitas dari suatu undang-undang ini diatur di dalam pasal 24C ayat 1 di Undang-Undang Dasar 1945 ya, sehingga yang berwenang dalam menilai ketentuan pelaksanaan undang-undang ya, yaitu produk turunan dari undang-undang terhadap undang-undang adalah Mahkamah Agung. Nah, demikian bunyi dari pasal 24C ayat 1 sebagai pemberian kewenangan secara konstitusional kepada Mahkamah Konstitusi. Nah, di dalam putusan nomor 77 tersebut ya, bisa kita lihat bahwa Mahkamah ya dalam putusannya juga dalam amar putusan ya disebutkan bahwa menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya ya dengan alasan-alasan yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Nah, ada beberapa hal yang patut untuk dikritisi ya dari proses maupun juga substansi dalam pembentukan rancangan undang-undang Minerba jilid keempat ini. Ya, yang pertama adalah dari sisi prosedur ataupun proses penyusunan yang tidak terbuka. Ya, harusnya dalam proses penyusunan rancangan undang-undang itu melibatkan partisipasi publik ya, dengan istilah meaningful participation. Jadi ada partisipasi yang melibatkan seluruh stakeholder, khususnya masyarakat secara luas gitu ya, karena ini berkaitan dengan pemanfaatan ya sumber-sumber daya alam yang ada di Indonesia, tidak hanya dari sisi subjek penerima dari izin usaha pertambangan.
Nah, yang kedua adalah dari sisi norma, ya bahwa dalam penyusunan pasal per pasal ya dalam undang-undang, yaitu biasanya dalam bentuk yang abstrak gitu ya dan sifatnya umum. Nah, kalau kita bicara bilik ya dalam bicara ketentuan pelaksana, nah barulah di situ disebutkan bagaimana pendelegasian ya pemberian kewenangan itu secara delegatif kepada organisasi ataupun kepada subjek hukum tertentu. Ya, jadi dua hal tersebut yang perlu menjadi kritisi di dalam penyusunan dari rancangan undang-undang minerba jilid keempat ini. Nah, selain itu juga terkait dengan penerima dari UPK ataupun UP, yaitu dari organisasi keagamaan dan juga perguruan tinggi. Ya, dari legal standingnya saja kan sudah berbeda ya. Organisasi keagamaan khusus mengurusi perihal ataupun hal ihwal keagamaan, begitu juga untuk institusi perguruan tinggi. Jadi ini sangat kontraproduktif sebenarnya ya jika kedua institusi ini itu diberikan kewenangan dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara. Baik, itu saja yang perlu kita sampaikan di video kali ini terkait dengan perubahan ataupun revisi dari undang-undang mineral dan batubara. Jangan lupa untuk terus mengikuti video-video selanjutnya dari channel Nalar Hukum.